Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sihat wal afiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, selalu dalam keadaan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya mujibas sa'ilin, ya ghiyasal mustaghithin, agisni 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 agisni. Jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya warga besar Nahdlatul Wathon dan warga besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Semoga kita selalu kompak utuh bersatu. Kompak utuh bersatu. Kompak utuh bersatu dalam mengamalkan, menegakkan, menyebarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mazhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Membaca basmalah adalah merupakan bacaan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam hadis beliau mengatakan, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta ay fahuwa abtar. Segala macam permasalahan yang baik kalau tidak dimulaikan dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka keberkatan dari apa yang kita kerjakan itu akan terputus atau abtar, berkurang keberkahan dari apa yang kita kerjakan itu. Namun perlu kita garis bawahi bahwa pekerjaan itu banyak macamnya. Ada yang merupakan pekerjaan wajib, pekerjaan sunat, pekerjaan makruh, pekerjaan mubah, dan pekerjaan haram. Kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam, maka itu yang tidak diperbolehkan untuk membacanya. Misalnya orang akan menggibah, memfitnah, atau mencuri, merampok, meminum minuman yang dilarang oleh agama. Kemudian orang itu mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka di dalam membaca bismillahirrahmanirrahim itu akan termasuk hukumnya haram juga. Artinya di sini kita membaca bismillahirrahmanirrahim bukan kita baca di saat akan
melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Atau misalnya kita sedang buang air, baik BAB buang air besar atau buang air kecil, itu pun juga kita tidak boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim karena kita sedang melakukan hajatan atau buang air kecil atau buang air besar. Namun kalau kita akan memasuki tempat buang air besar atau buang air kecil itu, itulah yang dianjurkan oleh agama kita. Kemudian waktu kita akan melakukan perbuatan makruh, itu tidak dilarang dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita akan melaksanakan perbuatan yang makruh, yang mubah, apalagi perbuatan yang sunnah dan wajib, sangat dianjurkan sekali oleh agama kita untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam melakukan perbuatan yang wajib, sunnat, mubah atau makruh juga. Diceritakan dalam sebuah kitab, ada seorang perempuan yang sangat rajin beribadah atau yang disebut dengan ahli ibadah. Namun kali ini perempuan tersebut adalah ahli ibadah yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, tidak mengharapkan sanjungan dari suaminya, anak-anaknya atau makhluk lainnya. Sehingga karena kesolehan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dari setiap apa yang dikerjakan itu selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bila si perempuan solehah itu mengambil sendok atau garpu, atau menaruh sendok atau garpu, atau menggunakan sandal, melepas sandal, masuk rumah, keluar rumah dan sebagainya, semua apa yang dikerjakan akan dikerjakan oleh si perempuan tersebut, selalu mendahulunya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sementara suami si perempuan itu adalah seorang yang fasik, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh agama. Itulah orang-orang yang disebut dengan fasik atau kelompok orang-orang yang fasik, yaitu orang yang meninggalkan perintah agama dan mengerjakan larangan-larangan agama. Itu pengertian dari fasik. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat fasik, munafik, dan semua perbuatan-perbuatan yang hina yang menyebabkan terjerumusnya seseorang kepada kesesatan dan kehinaan. Melihat istrinya, suami yang fasik itu, yang selalu melaksanakan semua ajaran-ajaran
agama Islam, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agama Islam, akhirnya suaminya itu selalu mengejek-ejek dan memperolok-olok istrinya. Namun si istrinya itu walaupun diejek-ejek, diperolok-olok oleh suaminya itu, istrinya pun atau si perempuan ahli ibadah itu pun tetap bersabar dan tetap bersabar. Walaupun si perempuan ahli ibadah itu tetap diolok-olok, diejek-ejek, si ahli ibadah itu, si perempuan tersebut mendoakan suaminya agar menjadi orang yang benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun istrinya itu mendoakannya agar menjadi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, si suaminya itu masih tetap melaksanakan larangan-larangan Allah dan selalu mengejek-ejek istrinya tersebut. Melihat istrinya yang selalu mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim di setiap akan melaksanakan suatu pekerjaannya, akhirnya si suaminya itu atau si fasik itu memerintah atau menyuruh si istrinya itu untuk menyimpan pundi-pundi uang di suatu tempat yang sangat dirahasiakan. Kemudian si istrinya itu taat kepada suaminya untuk menyimpan pundi-pundi uang tersebut pada tempat yang sangat dirahasiakan agar tidak kecurian atau tidak diambil oleh pencuri atau perampok. Karena itu adalah merupakan perintah dari sang suami, maka wajiblah sang istri melaksanakannya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun Al-Hadis. Selama perbuatan atau perintah sang suami itu tidak bertentangan dengan agama, maka sang istri pun wajib melaksanakan apa yang diperintahkan oleh sang suami tersebut. Walaupun suaminya itu adalah orang yang fasik, orang yang selalu meninggalkan perintah-perintah Allah dan melaksanakan larangan-larangan Allah. Kemudian si suami yang fasik itu mengetahui tempat di mana disembunyikannya pundi-pundi uang tersebut. Lalu di saat si istrinya sedang tidak berada di tempat itu, si suaminya yang fasik itu mengambil pundi-pundi uang tersebut dan dibuang di sebuah kolam yang ada di belakang rumahnya. Kemudian setelah pundi-pundi uang itu dibuang di kolam yang ada di belakang rumahnya itu, sang suaminya yang fasik itu memerintahkannya untuk mengambil pundi-pundi uang tersebut di mana disimpan pundi-pundi uang tersebut. Kemudian sang suaminya itu mengintipnya apakah dia akan berhasil menemukan pundi-pundi uang tersebut. Namun sang istri yang solehah itu dengan yakin ikhlas dan dengan keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dengan bacaan kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang selalu dibaca oleh sang istri solehah itu di setiap kali akan mengerjakan sesuatu perbuatan yang baik, di saat itu
sang istri solehah itu membaca atau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seorang malaikat untuk menaruh kembali pundi-pundi uang yang ada di kolam belakang rumahnya itu, ditempatkan atau ditaruh oleh malaikat tersebut pada tempat semula. Lalu si istri solehah itu dengan berkat bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu, diambilnya pundi-pundi uang tersebut yang telah disimpan pada tempat yang cukup aman itu. Melihat istrinya yang berhasil menemukan pundi-pundi uang tersebut, di sanalah timbul kesadaran sang suami bahwa benar-benar Allah memperlihatkan keagungannya, memperlihatkan kemahaadilannya, memperlihatkan kemahamampuannya. Maka sang suami mulai bertobat dan bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan menjadilah sang suaminya yang fasik itu menjadi suami soleh yang benar-benar taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kisah yang terdapat dalam sebuah kitab yang bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Semoga cerita yang saya sampaikan ini menjadi cerita yang penuh manfaat dalam kehidupan kita di atas dunia ini untuk menuju kepada kebahagiaan di akhirat nanti. Amin, amin, amin. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.